Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, aqini mahabbataka wa ma'rifataka ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Summa khususan ila sultanil awliya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Wilayi qaddasallahu sirrah. Syaulillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa khususan ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak ibn Nur Muhammad wa hadrati Syekh Mursyidina Syekh Masyibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para masyayikh, para alim ulama, wabil khusus sesepuh TKN Suryalaya, mana ini? Depok. Kota Depok. Baru kali ini saya masuk Kota Depok. Kalau Tangerang sudah, Bogor sudah, Banten sudah, Palembang juga sudah. Kali ini di sini. Sesepuh TKN Suryalaya Kota Depok, sekaligus Ketua LDTKN Suryalaya Kota Depok beserta pengurus-pengurusnya, Yang Mulia Ibu Bella serta pengurus-pengurusnya, wabil khusus pemangku manaqib Sultan Aulia Syekh Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Di tempat ini, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita
yang hadir pada kali ini. Oleh Allah kita diberi kekuatan, kesempatan untuk menghadiri Manaqib Sultan Aulia Syekh Qadir Jailani, sebagian dari amaliyah TKN Suryalaya. Kita syukurin bersama dengan sekedar membaca kalimat syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Kalau tidak ditakdir Allah, panjenengan saya tidak mungkin hadir ke tempat ini. Ini tempat yang mubarak. Ini majlis zikir, tempat berzikir, tempat berkhataman, ya di sini tempat manaqib. Bahkan tadi di tempat talqin. Ini majlis zikir. Yang hadir ke majlis zikir ini, baik dalam rangka berzikir, berkhataman, bermanaqib, pahalanya luar biasa. Belum tahu pahalanya sudah baca amin. Nanti kalau tahu bukan amin lagi. Sabda Rasul dalam suatu hadis, insyaallah kalau tidak salah ini sahabat Rasul Ibnu Mas'ud. Pernah Rasulullah suatu ketika bersabda, ya Ibnu Mas'ud, anna hudura majlisi dzikrin. Ini kan majlis zikir. Afdal min salati alfi rakaat wa syahidi alfi janazatin wa yadati alfi maridin. Ini sabda Rasul, anna hudura majlis dzikrin, sesungguhnya orang yang hadir ke majlis zikir, sabda Rasul, afdalu min salati alfi rakaatin, pahalanya itu lebih tinggi, lebih besar dari salat 1000 rakaat. Salat sunnah 1000 rakaat lebih tinggi nilainya panjenengan hadir ke majlis zikir tapi untuk berzikir, untuk bermanaqib, untuk berkhataman, lebih tinggi pahalanya yang dicatat oleh malaikat ketimbang sholat 1000 rakaat. Kira-kira kalau 1000 rakaat ini berapa jam? Nah, bisa dihitung. Kalau sampean melaksanakan sholat Sya'ban, nisfu Sya'ban, berapa itu? 100 rakaat, 50 salam. 100 rakaat itu sampean sholat berapa jam? Kalau saya biasanya Sya'ban itu diminta jadi imam di Banggalan di Ibu Maimunah. Paling cepat itu 2 jam setengah. Paling cepat. Kalau di sini kira-kira berapa? Nah, sama. Enggak, takut yang di sini 1 jam. 2 jam setengah. 100 rakaat. Kalau 1000 rakaat berapa jam? 100 2 jam setengah, 25 jam. Sehari semalam enggak muat.
Ini pahalanya. Afdalu min sholati alfi rakaatin wa syahidi alfi janazatin, dan lebih tinggi lagi selain dari 1000 rakaat tadi, lebih besar lagi pahalanya ketimbang panjenengan mendatangi orang meninggal dunia 1000. Mana ada orang meninggal dunia di Depok 1000 sehari? Cari sampean di rumah sakit yang besar, begitu cari tak mungkin ketemu 1000 orang meninggal dunia, orang mati di rumah sakit. Apalagi mencari ke rumah-rumah sampean untuk mendapat 1000, nggak mungkin. Tapi hadir saja, ini keistimewaan luar biasa. Abdalu min sholati alfi rakaatin wa syahidi alfi janazatin wa iyadati alfi maridin, dan lebih besar lagi, lebih utama lagi ketimbang panjenengan melayat orang sakit 1000 orang sakit. Mendatangin orang sakit, gimana orang sakit sampai 1000, lebih utama panjenengan hadir ke majelis zikir ini. Luar biasa. Cuman kadang-kadang mau hadir ke manaqib ini lemah sedikit, nggak hadir. Diambil kasurnya, minta pijat. Sebenarnya saya sakit ini, di mobil saya duduk, di manaqiban duduk, dari Madura duduk di mobil, sakit ini. Cuman iman-iman. Kalau dalam kubur nggak bisa begini sih. Makanya ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, waktu ini sabda Rasul nggak usah ditunda-tunda. Waktu ini mahal harganya, mahal. Coba sampai hitung, sehari semalam sampean di rumah bisa wirid, bisa zikir, bisa baca khataman walaupun sendirian, bisa baca sholawat, bisa baca Al-Quran. Sampean masuk rumah sakit sehari semalam, coba dalam rumah sakit satu kamar sehari semalam berapa? Rumah sakit yang mewah umpamanya di Surabaya, obatnya berapa sehari semalam? Apalagi 10 hari 10 malam, apalagi 1 bulan. Oh, mahal. Panjenengan tidak sakit, sakit sedikit, wah, iman-iman, waktu mahal. Makanya dalam hadis lain Rasulullah pernah bersabda, al-lailu wan nahar matiyatan. Malam dan siang ini 2 kendaraan. Malam kendaraan, siang kendaraan. Farkabuhuma, sabda Rasul, belawan lil akhirah. Kendarailah kedua kendaraan itu siang dan malam. Bikin kendaraan, bukan hanya pakai Innova, bukan hanya pakai Mercedes. Malam dan siang ini kendaraan khusus bagi ikhwan dan akhwat iman-iman. Kenapa? Balawan lil akhirah, karena ini yang menyampaikan kita dalam akhirat. Di dunia ini, tadi saya waktu nakir sudah disampaikan, ad-dunya masratul akhirah.
Wa man lam yazra fid dunya lam yaksib fil akhirah. Dunia lahan tanaman akhirat. Sekarang nanam bikin, nanam kotaman, nanam manakib, nanam solawat. Sekarang baik siang, malam, panennya nanti di akhirat akan panen, memanen pahala solawat, pahala khotaman, pahala manakib, pahalanya zikir. Panjenengan sudah menerima talqin yang luar biasa. Zikir ini tidak ada tandingannya. Wa man lam yazra fid dunya lam yaksib fil akhirah. Barang siapa yang tidak menanam di dunia, lam yaksib fil akhirah, maka orang itu tidak bakal manin di akhirat. Orang pahalanya luar biasa, banyak yang tidak punya hanya melihat. Baru orang itu merasa, waduh, rugi benar saya di dunia dulu. Malam yazra di dunia dan yaksib fil akhirah. Al-lailu wan-nahar matiyatan farkabuhuma belawan lil akhirah. Mohon maaf saya sambil minum ya, sambil makan-makan. Enak. Apa? Saya suara serak sering dipakai. Lagi suara tua. Serak. Cepat habis. Saya pernah nanya sama dokter, barangkali Pak Dok ada dokter yang bisa jual suara, saya mau beli. Mana ada Pak Yai, suara ini pemberian Allah katanya Pak. Tahu juga sambian. Kalau dulu saya bagus suara, saya berkori itu nomor 1 dulu, ikut lomba kori nomor 1. Tapi yang menilai itu bukan siapa-siapa, istri. Saya tanya, bagaimana? Nomor 1. Kata istri saya, sekarang sudah meninggal. Ikhwan, akhwat yang dimuliakan Allah, mumpung kita oleh Allah diberi tambahan umur. Umur ini mahal sekali harganya. Tidak ada orang yang bisa beli umur, tidak ada. Pemberian Allah. Makanya kita ini ada dalam Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Saya sering katakan, kalimat la ilaha illallah itu kalimat agung. Tidak ada yang lebih agung. Ini sabda Rasul, bukan kata saya. La ilaha illallah la yusbikuha amalun wa la tatruku dzamban. Kalimat la ilaha illallah tidak ada yang bisa menandingi. Enggak ada amal apa saja. Lain dengan salat yang wajib, enggak usah dihitung begitu. Selain yang wajib, enggak ada amal yang lebih tinggi nilainya terhadap Allah ketimbang kalimat la ilaha illallah. Sampean sudah punya dan ditalkin lagi, bukan baca biasa. La ilaha illallah la yusbikuhu amalun wa la tatruku harfan, dan tidak meninggalkan dosa-dosa kepada orang yang berpikir kalimat la ilaha illallah. Luar biasa. Makanya sudah jelas saja bisa tahu kenapa guru musik kita menjadi agung.
Saya agung bagaimana? Bahwa mursyid kita agung? Karena amalannya kalimat agung. Kalau enggak agung, pengersa apa? Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura, Madura, Indonesia. Saya waktu naik haji kedua kalinya ketiga kalinya tahun 2017 ada di Mekah itu mukimin mau ikut talqin. Di Madinah saya nalkin. Luar biasa. Ini karomah, barakah karomah dulu mursyid kita pengerjaan. Sampai Amerika itu pernah nyampe ke Sumeneb orang Amerika murid sahabat dan pernah memberi tausiah bahasa Indonesia di Sumeneb. Saya sudah masuk Toriko, tapi bukan mursyid, bukan wakil talqin itu, bukan, cuman diberi peluang beri fatwa karena orang luar negeri bisa bahasa Indonesia, orang Amerika. Dalam kata lain, mursyid kita ini sudah jelas dikatakan mursyid kamil mukamil. Kalau mursyidnya kamil mukamil, menurut sebagian ulama sufi yang kuat fatwanya, muridnya walaupun mursyidnya wafat, muridnya tidak boleh pindah ke mursyid lain. Jadi panjangan enggak usah repot. Kadang-kadang ada orang mengatakan, ngapain bermursyid sama orang sudah wafat? Enggak wafat. Al-anbiya wal awliya la yamutuna bal yanqalibun min daril fana ila daril baqa. Para nabi, para wali tidak meninggal dunia. Bal yamutuna min daril fana ila daril baqa. Bahkan hanya pindah tempat dari tempat yang fana di dunia ini ke tempat yang baqa, yang kekal. Kalau meninggal secara biasa, percuma muridnya ini. Walaupun mursyid kita sudah wafat, tapi tetap memantau murid-muridnya. Karena kamil mukamil, apalagi mursyid kita ini, wah sudah sulit cari mursyid seperti pengersa agama. Sebenarnya saya ngasih tahu sedikit, sebelum saya jadi murid pengersa agama, saya mengamalkan Dalailul Khairat. Itu thariqah, cuman tidak istilah bermursyid, diijazahkan. Dalailul Khairat, banyak pengamal Dalailul Khairat. Tahu-tahu waktu malam saya mimpi Abah ke rumah, dan saya nggak tahu Abah nggak tahu saya. Di rumah saya ada musola kecil, kuno, temboknya dinding, bukan tembok ini. Saya dipanggil, suan saya panggil salah, dipanggil sini. Musola ini tambah 2 saf. Kalau ditambah 2 saf bagus sekali ini. Saya tahu fotonya Abah, tapi Abah kan nggak tahu saya. Di rumah saya nggak tahu, nggak kenal saya. Kalau saya tahu fotonya Abah itu, saya ingat Abah. Saya bilang, iya Abah akan ditambah. Sekarang ditambah. Nggak ada orang Pak. Sekarang kamu ngambil batu tembok itu yang disuruh ambil. Wah, saya disuruh apa ya? Berangkat saya ngambil apa itu? Sok itu. Wah, di songkol batu tembok itu. Berkeringat. Setelah diletakkan, ambil lagi. Bayi itu yang nyata itu. Nampak.
2 sak kira-kira 3 meter selebar masalah. Sudah all pas, saya disuruh ambil pasir. Ambil pasir kamu? Ambil pasir. Wah, sudah ngambil. Dipasang apa yang meneruskan itu. Sesudah halus ada pasir di atas, saya matur, "Mbak, sudah jangan diteruskan, saya yang akan meneruskan ini." Ya teruskan ya, beri ini, beri semen. Ini bagus sekali kalau diberi semen. Ya, semen-semenan itu hilang. Saya nggak bisa tidur terus. Pagi saya cari fotonya apa. Di rumah itu sudah banyak yang masuk. Tengok telaga itu. Karena apa itu memberitahu disuruh tambah 2 sak musalla. Saya tanya kepada yang masuk itu, berapa banyak amalan yang diwajibkan guru mursyid PKN Suryalaya kepada muridnya? Ada 2 yang wajib, 2 dikerjakan. Kan manakib nggak wajib, khataman nggak wajib, yang wajib pikir yang 2. Saya ingat, abang nyuruh nambah musalla 2 sak. Apa itu yang 2 sak? Apa saja yang 2 sak? Nah, yang 2 amalan itu, yang pertama zikir jahar kalimat la ilaha illallah, yang kedua zikir rofi wajib diamalkan tiap waktu. Oh, itu yang disuruh tambah. Saya tanya langsung, kapan ada talqinan? Bulan Maulid ada di Sumeneb. Di Mastur yang akan talqin. Saya mau talqin. Saya mantap. 2 sak itu, 2 zikir itu yang jadi tambahan. Kalau ditambah tambah bagus. Siapa yang nggak mau tambah bagus? Ada di sini. Yang nggak mau tambah bagus, mau tambah jelek, langsung kan masuk. Yang nggak tahu juga. Ya mungkin kalau pengusaha sudah tahu bahwa saya bakal jadi muridnya. Itu luar biasa. Guru kita. Makanya panjenengan syukur kepada Allah menjadi murid pengusaha Banu, dan banyaklah terima kasih kepada pengusaha Banu. Sekarang zaman yang modern, zaman akhir sih. Modern ini jelek-jelek modern, tapi kalau kebaikan sulit. Modern kejelekan yang banyak. Makanya panjenengan diciptakan oleh Allah di akhir zaman ini menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi sekaligus murid pengusaha Banu yang masih belum ada Arifin. Ini luar biasa. Jadi kita ini tinggal mengamalkan. Sudah lengkap amalan kita dalam thariqah ini dengan cara aturannya lengkap. Insya Allah kalau diamalkan, kita lanjutkan, ini suatu keuntungan nanti yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang mengamalkan amalan ini syaratnya 2. Ada 2. Yang pertama, tepat, mengamalkan tepat. Makanya Rasulullah bersabda, tuba liman amila biilmihi. Adapun keuntungan itu akan didapat orang yang beramal dengan ilmunya. Salat, kalau salah berhasil apa enggak? Enggak berhasil, tidak ada pahalanya, enggak diterima. Salat ada ilmunya, ruku harus tumaknina, sujud tumaknina, bacaannya harus tepat. Ini kan ilmunya. Tuba liman amila biilmihi. Yang kedua, ikhlas. Beramal ikhlas. Tidak karena ada guru, tidak karena ada
teman, enggak, ikhlas lillahi ta'ala. Yang benar tuntunan Rasulullah. Thariqah ini tuntunan Rasulullah yang diminta Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Naqsyabandi yang diminta Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada salah, semuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal mengamalkan. Makanya iman-iman, apalagi ada tetangga famili yang belum masuk, boleh panjenengan ngajak tapi jangan memaksa. Kalau mau masuk aja, tapi jangan dipaksa. Kalau nggak mau, nggak usah. Ini thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah banyak. Thariqah itu ada Qadiriyah saja, ada Naqsyabandiyah saja. Yang agak ini Qadiriyah Naqsyabandiyah. Ada Idrisiyah, ada Tijaniyah, ada Syadiliyah, ada Alawiyah, Ulwiyah, banyak. Dan thariqah kita ini mudah sekali, mudah. Cuman banyak orang itu tiap waktunya itu, karena dia amalkan tiap waktu, bukan waktu bebas. Cuman ada apa itu keinginan. Kalau sibuk boleh ditinggal, tapi harus di kota. Itu kan keinginan. Duhur nggak bisa, asar nggak bisa, kan 2 kali. Malam sibuk tetap nggak bisa, mengganti. Boleh besok ganti. Besok nggak bisa juga sibuk, 2 hari lagi boleh. Asal diingat dengan jumatan. Wah, 3 kali saya nggak dikir, 3 kali 165. Saya pernah ganti berapa kali saya waktu ke Palembang. Ada 7 dikir barangkali. Ya diganti. Ya agak lama. Ini TKN Surya Alaya. Makanya kita jangan menunggu-nunggu, jangan besok, lusa, apalagi sudah lengkap. Sekarang Surya Alaya sudah lengkap, wakil dalkinnya ada. Banyak mursyid nggak ada wakil dalkinnya. Alhamdulillah, oleh sahabat yang memberi tugas wewenang kepada wakil dalkin. Lengkap. Kira-kira wakil dalkin yang asli apa ini sekitar 25 wakil dalkin dalam negeri, luar negeri. Ikhwan bahwa mengenal Allah. Kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang menimbulkan ketakwaan seseorang yang mau mengamalkan, sehingga kalimat la ilaha illallah ini dinamakan kalimat taqwa, kalimat yang bisa menimbulkan takwa kepada Allah. Apalagi zikir hobi. Kalau orang itu selalu berzikir hobi, hatinya akan tumbuh dari dalam hati kesabaran, kegiatan dalam beribadah. Banyak fadilah-fadilah yang diberikan oleh Allah di dalam zikir, zikir hobi. Makanya jangan menunggu, sabda Rasul, idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masa. Apabila kamu sudah nyampe waktu pagi, jangan menunggu waktu malam. Kerjakan zikir pagi, zikir khotaman, walaupun tidak kumpul banyak, nggak apa-apa. Idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masa, jangan menunggu waktu malam. Wa idza amsaita
fala tuhaddits nafsaka bis-sabr. Apabila sudah masuk waktu malam, jangan menunggu besok, enggak usah, kerjakan nanti malam. Waktu malam kerjakan, jangan menunggu saya mau besok aja, enggak usah. Sabda Rasul, idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masa wa idza amsayta fala tuhaddits nafsaka bis sabr. Wa khud min sihatika qabla sakomika wa min hayatika qabla mautika. Ambil manfaatnya dari kesehatan kamu, sabda Rasul kepada sahabat Abi Darda. Ambil manfaatnya kesehatan mumpung belum sakit. Kalau sudah sakit, jangan disuruh khotaman, jangan disuruh menakit, berguling-guling di atas kasur itu, bahkan berguling-guling di rumah sakit. Kalau sudah sakit, mumpung nggak sakit, mumpung sehat, ambil kesempatan, ambil manfaatnya kesehatan itu, mumpung belum sakit. Wa min sihatika qabla sakomika wa min hayatika qabla mautik. Dan ambil kesempatan kehidupan kita diberikan oleh Allah, diberi umur, ambil kesempatan, ambil kesehatan, ambil manfaatnya sebelum kita maut, sebelum kita meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, kalau sekarang bisa pikir sendiri, mau yang banyak silakan, mau lebih banyak lagi silakan, bisa pilih. Wa khud min sihatika qabla sakomika wa min hayatika qabla mautika. Kenapa? Sabda Rasul, fa innaka la tadri masmuka wadan. Makanya disuruh, diperintah oleh Rasulullah, jangan tunggu lanjut kalau waktu malam, nggak usah menunggu pagi, waktu pagi nggak usah menunggu malam. Kenapa? Fa innaka la tadri, karena kamu nggak tahu sahabat, masmuka wadan, siapa besok namamu. Apakah kamu tetap namanya Muhammad? Apakah kamu nanti besok bisa menjadi almarhum? Nggak tahu. Banyak kan? Nggak sakit, mati. Lain panggilannya. Kalau asal panggilannya Muhammad, dipanggil almarhum Muhammad. Hati-hati. Ada yang sakit, nggak mati-mati. Ada kan sakit sembuh, sakit lagi sembuh lagi. Ada yang nggak sakit sama sekali, ketabrak habis masmuka wadan. Makanya nggak usah janji untuk mengamalkan amal baik ini, kita amalkan sekuat-kuatnya, sekuatnya. Kalau sambilan enak, dekat-dekat. Tapi kalau yang sudah ngantuk ini, kemana-mana lama. Iwan bahwa yang kembalikan Allah, kiranya cukup ya, kurang. Bahwa itu sudah lemas itu. Kita jangan kalah sama gunung. Ini riwayat. Biar enggak kalah sama gunung. Dulu pada waktu Sayyidi Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa itu berjalan jauh sampai nyampe ke pinggir gunung besar. Ada gunung besar. Nabi Isa itu mendengar
tangisnya gunung itu nangis luar biasa. Karena mendengar tangisnya gunung itu, Nabi Isa kaget, heran. Akhirnya cari orang yang dekat gunung, mau nanya, ketemu. Saya mau tanya, berapa lama kamu ada di sini? Sudah lama, Nabi, katanya. Kamu dengar gunung yang meraung-raung itu menangis? Iya, dari dulu itu. Akhirnya Nabi Isa makin heran. Jadi dari dulu sudah meraung-raung. Itu tempatnya, daerahnya orang menyembah berhala. Batu-batunya gunung itu diambil oleh orang itu, di sana dibikin berhala, dipahat, diukir. Akhirnya Nabi Isa ingin tahu kenapa gunung ini menangis luar biasa suaranya. Ya, kalau gunung menangis suaranya luar biasa. Orang saja kalau menangis luar biasa suaranya, apalagi gunung. Akhirnya Nabi Isa kesimpulannya matur sama, ya Allah, saya ingin tahu gunung ini meraung-raung, ingin bicara dengan gunung. Ya Nabi minta, langsung dikasih. Akhirnya Allah memberi tahu, silakan mau bicara apa dengan gunung itu. Akhirnya Nabi Isa tanya, wahai gunung, saya ingin tahu. Baru saya nyampe sini, saya dengar tangismu menangis meraung-raung. Kenapa kamu menangis seperti itu? Gunung menjawab, ya Rasul, saya takut. Takut apa? Saya takut nanti di akhirat dibakar di neraka oleh Allah. Ini gunung. Kenapa takut dibakar? Saya pernah dengar ayat Allah itu yang sering dibaca orang. Fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafir. Takutlah kalian semua kepada api neraka yang bahan bakarnya itu batu-batu dan manusia. Takut saya nanti batu-batu yang diambil orang itu dijadikan berhala, dimasukkan ke neraka. Saya takut saya. Ini gunung, lain dengan Jabal Nur. Kalau Jabal Nur enggak ada gunung sedunia ini dari dulu sampai sekarang, hanya Jabal Nur yang bakal masuk surga. Enggak usah mengamalkan apa-apa, Jabal Nur langsung masuk surga. Ini satu-satunya gunung yang cinta kepada Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah itu lewat pinggir gunung Uhud, Jabal Uhud. Rasulullah bersabda, ini gunung yang cinta saya. Jadi Jabal Uhud itu cinta Rasulullah. Makanya saya cinta sama Jabal Uhud ini. Ini yang bakal masuk surga, Jabal Uhud satu. Anjing ada yang bakal masuk. Anjingnya Ashabul Kahfi bakal masuk. Gunung ini kan nggak punya akal. Tapi karena cinta kepada Rasulullah, Allah memberi kecintaan kepada gunung kepada Rasulullah. Rasulullah juga cinta kepada gunung itu, bakal masuk surga. Apalagi panjenengan kalau sudah cinta Allah, bakal masuk surga. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua ikut pengersa Abah Guru Mursyid kita
ikut Sultan Aulia Syabbil Qadir Jilani Quddasallahu sirrah, dan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya nanti luar biasa. Amin, Allahumma amin. Kiranya inilah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kekurangan juga mohon maaf. Kalau ada kesalahan saya mohon dengan hormat dibenerin kalau ada kesalahan. Ada kekurangan tambah sendiri, kalau salah benerin sendiri, ya kalau lebih kurangin sendiri. Akhirnya wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.